Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Wahyuni, NPM 1833121373, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Proses Manajemen Risiko. Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko dapat dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain, yang pertama, perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penempatan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selanjutnya, yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik untuk mengidentifikasi risiko misalnya seperti dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memahami pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola. Jika tidak, maka konsekuensinya bisa cukup serius. Misalnya, seperti mengalami kerugian yang cukup besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, penghindaran. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Yang kedua adalah ditahan atau retention. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi risiko sendiri dalam menahan risiko tersebut atau risk retention. Yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Yang keempat yaitu transfer risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak yang lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang kita tidak inginkan. Yang keenam yaitu pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian, yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.